Jadi itu juga yang buat salah satu diri kita, buat saya pribadi down di sini kakak. Di situ Tuhan tanamin sesuatu. Kamu di sini buat aku, kamu di sini tuh buat Tuhan. Shalom, saya menyapa untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Hari ini berdasarkan kasih Tuhan, kami boleh ada di dalam konten kami yang baru, dan kami percaya apa yang kami lakukan hari ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan untuk konten kami hari ini, itu kami punya ide bahwasanya kami mau buat dengan judul podcast. Apa itu podcast? Potongan kasih Tuhan. Ya, jadi teman-teman, setiap teman-teman yang akan diundang ke sini itu bagian dari potongan-potongan kasih Tuhan. Dan kami percaya kami adalah bagian-bagian atau tubuh Kristus yang Tuhan persatukan sehingga menjadi satu kesatuan yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Dan itu semua berdasarkan karena kasih Tuhan. Dan hari ini spesial banget karena kami tahu bahwasannya angkatan 28 yang notabene-nya mereka adalah pelayanan di sini. Mereka adalah MPH. Apa sih MPH? Majelis Pengurus Harian. Oke, Majelis Pengurus Harian, teman-teman. Jadi mereka adalah orang-orang yang memang disiapkan bahwa mereka itu khusus, bukan berarti mereka itu orang bilang eksklusif ya, bahasa zaman sekarang itu kan eksklusif. Ya kan? Udah pelayanan orang-orang tertentu yang eksklusif. Tapi mereka ini bukan eksklusif, tapi mereka adalah yang memimpin teman-teman mereka yang lain. Mereka berusaha untuk selalu hadir dalam pelayanan karena mereka tahu bahwa tanpa Tuhan mereka bukan siapa-siapa. Dan apapun yang mereka layani hari ini, mereka bisa lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dan tidak usah panjang-panjang lagi. Saya akan sapa untuk teman-teman saya semua hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Luar biasa, yes dahsyat, yes. Oh, memang itu harus kompak seperti itu ya? Harus. Itu jargonnya dari siapa itu? Bisa menjelaskan enggak? Di sini siapa yang ketuanya? Bapak Joy. Ada dua Pak sebenarnya ketua di sini. Oke. Jadi gereja kita itu ada dua organisasi. Tunggu. Bisa kita bicarakan lebih jauh lagi biar teman-teman itu bisa mengerti. Oke? Jadi kalau untuk Joy itu bertugas sebagai ketua POP kalau nggak salah. Iya. Saya Oke. ketua. Titi sebagai Ketua Bintal. Kabintal. Ya maaf ya teman-teman, mungkin saya harus menyampaikan sesuatu bahwasanya mereka harus memperkenalkan diri. Oke? Dimulai dari mana nih? Oh iya, dari ketua. Silakan Kak. Sekarang bukan Oke, ladies first. terima kasih ya Kak. Oke. Saya panggil Kak tuh Bapak ini. Kakak bisa, Oh, iya. Bapak bisa, iya. Abang boleh juga, Iya. Apakah juga? Mas juga Kakak boleh. abang. Pokoknya whatever lah. Oke. Silakan. Ya, terima kasih ya Kak. Ya, teman-teman dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Joe Chevalier Galigis. Saya dari Provinsi Sulawesi Utara. Di sini saya tingkat 4 dan di gereja ini saya menjabat sebagai ketua POP angkatan 28. Wow, ketua POP angkatan 28. Yang di sebelahnya yang cantik ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Heidi Ningsi Pangemanan, asal pendaftaran sama dengan Joe dari Provinsi Sulawesi Utara. Di GPI POP Raja PDN dipercayakan mengemban tanggung jawab di sekretaris POP. Terima kasih. Jadi ini sekretaris ya? Ya, ketua sekretaris. Oke, ya di sebelahnya yang kalau nggak salah ini dari NTT Dari ya? tadi di sini ya. Dari tadi dia sudah di sini. NTT banget. Silakan. Shalom semuanya untuk teman-teman online yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama Ezati Intan Martasari, bisa dipanggil Titi. Puji Tuhan, Tuhan percayakan di sini menjadi Ketua Bintal Praja Protestan angkatan 28 masa bakti 2020 sampai 2021. Terima Berarti kasih. ini ada kapoknya, ada kabintal. Oke, nanti saya akan tanya lebih jauh ya. Apa itu POP, apa itu bintal ya. Tapi kita harus tanya sama yang trio. Kuek.
Mungkin yang paling keriting dulu ya. Bisa. Ya, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Cleopatra Gloria Entoy Umbora, asal pendaftaran Provinsi Papua. Saya di GPI Popraja IPDN mengemban tugas sebagai Bendahara Bintal. Kecepatan tadi. Coba lebih pelan lagi biar bisa diikuti sama teman-teman di manapun mereka berada. Baik, saya ulangi, nama saya Cleopatra Gloria Entoy Umbora, asal pendaftaran Provinsi Papua, dan di GPI Popraja IPDN ini saya mengemban tugas sebagai Bendahara Bintal. Oke, bendahara Bintal. Oke. Oh, bendahara. Ya, yang ada pakai itu tali-tali apa warna-warni itu. Tali kuning merah. Ya, silakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Praja Utama Wanita Andita Maharlika Watung, asal pendaftaran Provinsi Sulawesi Utara. Di GPI Popraja saya menjabat sebagai Sekretaris Bintal. Dan yang terakhir dari Shalom mana? semuanya. Perkenalkan, nama saya Praja Utama Wanita Jualni Angelia, asal pendaftaran Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Dan di sini puji Tuhan saya diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai bendahara PO. Oke, teman-teman, kita udah saling memperkenalkan diri, ya. Jadi di sini udah ada perwakilan dari POK, kalau nggak salah ya, tadi saya dengar ada POK, ada Bintal, bahkan ada bendahara, ada sekretarisnya. Jadi kalau dalam satu organisasi ini udah komplit sebenarnya. Kalau saya boleh tahu, ini kalian berenam ini sering berjumpa ya, sering sama-sama ya, kalau selama pelayanan. Sering Sering banget. 7 kali 24 jam. Kalau nggak salah nih, di IPDN ini kan 4 tahun ya pendidikan. Benar. Nah, kalian itu mulai akrab itu dari dari apa namanya, tingkat berapa sih? Kan waktu muda pasti saya yakin belum deh. Ya, kalian itu berenam ini baru akrab itu mulai tingkat berapa? Baru mulai akrab berenam ini. Mungkin ada yang mau. Kalau dari saya dan 3 orang putri yang di depan saya ini, kami sendiri sudah memulai pelayanan memang dari muda praja, tetapi itu mulai akrab di tingkat 2. Di masa Madya Praja kita kampus Jatinangor, jadi kita sama-sama pelayanan dari Madya Praja. Mungkin yang di sebelah. Oke, tadi berarti 4 orang ini udah dari muda ya, sama-sama ya. Dan mulai akrabnya itu pas Madya. tingkat 2 ya, Madya Praja. Oke, kalau untuk Joy sama Esati, Titi, itu mulai akrabnya kapan sama kalian berenam ini? Mulai gabung, mulai klub. Nih siapa ini? Oh, laki-laki duluan ya? Laki-laki. Oke, laki-laki dulu. Kalau kita sendiri karena memang cuma kita berdua yang dari, jadi pas tingkat 2 kami ke kampus regional. Nah, jadi pas kami balik ke sini tingkat 3 baru kita mulai sama-sama pelayanan sini. Cuman kalau untuk pelayanan sih sebenarnya dari muda kita sudah sama berenamnya sudah sama-sama pelayanan, cuma mungkin tidak seklub yang sekarang. Oke. Mungkin klub itu ya tingkat 3 Ninggia Praja begitu. Oke. Dari Titi gimana? Ada yang lain atau ada punya pendapat yang lain atau yang Ada sama? mungkin dari teman-teman semua di sini sama-sama di sini emang melayani dari muda praja, sama-sama pasti udah tahu semua kan gitu. Mungkin begitu akrabnya, begitu ada MPH ini bener-bener hari-hari Titi dan WhatsApp semua sosmed isinya mereka-mereka ini gitu. Seperti itu ya. Wow. Berarti untuk saat ini kalau mau tanya tentang chemistry itu pasti udah ada ya. Nah, saya mau nanya nih lebih jauh lagi. Ini kan kita berbicara terkait suka duka kan. Nah, ini saya kupas terkait suka dulu nih. Yang pokoknya nge-have fun selama pelayanan. Kira-kira nih yang paling menyebalkan di antara kalian berenam ini. Langsung aja ya, kalau hitungan ketiga langsung tunjuk ya. Oke, secara random ya. Nanti suara terbanyak berarti itu orangnya. Oke. Yang paling menyebalkan ya. Deg-degan. Oke. Deg-degan tuh. Hitungan dari saya. Tinggal lihat. Oke. 1, 2, 3, silakan tunjuk. Oh, berarti Saya sendiri mengakui. Joy menyebalkan. Bukan menyebalkan sih, perjuangan. Oke. Berarti dia lebih banyak ngomong. Iya, kan mungkin karena dia beda sendiri ya. Maksudnya beda beda. sendiri. Dia putra. Karena dia putra, tapi kan menghadapi kami berlima yang putri yang memang beda jalan Joy, pemikirannya. kok setuju nggak diberikan
apa namanya, dicap kalau kamu itu menyebalkan. Setuju nggak dengan bahasa ini? Ya. Terima kasih. Setuju sih kak. Emang kayaknya kelihatannya menyebalkan. Oke. Sepakat ya yang lain ya, menyebalkan. Terima kasih Bu. Tenang Joy, masih ada pertanyaan yang lain. Kan banyak ini kan, kalian iya. punya kehidupan ini kan bukan 1-2 hari kan. Yes. Nah sekarang saya Masih nanya, ada nominasi lain. siapa masih sama ya? Nanti saling tunjuk aja. Hitungan dari saya langsung kalian Games nih. Tutup mata dulu. ya. Ini kita mau tes kalian punya chemistry selama ini sejauh mana. Siapa orang yang baperan? 1, 2, 3. Sabar, paling banyak tuh. Jadi itu Sadar diri. berarti 3. Sadar diri. Tapi kalau lihat dari yang sekarang, rata-rata menyadari diri sendiri kalau dia orangnya apa tadi? Baperan. Tahu apa itu baperan? Perasaan. Harusnya anak Tuhan apa baperan itu? Bawa Oke ya, mulai hari ini kita harus janji, kita komit bahwa kita harus bawa bukan Perasaan. sepakat ya. Oke. sepakat. Ini teman-teman di rumah, itu tadi udah beberapa hal yang kami sudah boleh saling sapa dan mereka boleh menceritakan hal-hal yang selama ini mereka lalui. Mungkin masih banyak dari itu, tapi kita mau nanya lebih dalam terkait pelayanannya. Ya. Karena saya ada punya satu pertanyaan yang menurut saya ini harus dijelaskan dari teman-teman kepada para pemirsa di rumah yang menonton acara ini. Kenapa ya notabene-nya di IPDN ini kok pelayan majelis itu muda-muda, sedangkan kalau kita tahu di gereja luar itu nggak ada yang kayak gini menjadi majelis gitu. Itu kenapa dan alasan kenapa anak-anak muda yang mimpin di sini? Mungkin saya minta tolong supaya ada yang bisa memberikan jawaban sehingga teman-teman di luar, teman-teman yang menonton acara ini, mereka tahu loh kalau di PDN itu ternyata muda-muda ini udah dipilih sebagai pelayan majelis. Iya. Masih usia berapa sekarang? Yang paling tua siapa di sini? Maaf lagi yang paling Bapak yang paling dari tua. antara 6 orang ini, ya pasti yang lebih senior lah. Saya nggak bilang lebih tua, nanti salah. Oke. Ada ya pasti ya. Oke. Adalah Tapi usia berapa kira-kira itu? 20. 20-an. 20-an. Oke. 20-an teman-teman sudah bisa melayani sebagai majelis. Ini saya rasa di luar nggak akan bisa ini ya. Nggak mungkin. Tapi khusus di PDN ini memang ada dan real terjadi di pelayanan di PDN. Dan kita mau tahu alasannya, kita tanya langsung sama kapoknya. Oh. Silakan. Jadi kenapa sih kak di PDN itu kalau kita kan sebut aja kan kita yang masih muda itu sudah bisa jadi majelis di sini. Sebenarnya itu karena jadi gereja ini berdiri karena adanya praja pak. Oke. Jadi karena ada praja jadi gereja ini akhirnya terbentuk. Dan kenapa majelis itu di umur-umur yang muda itu tujuannya dari hal tersebut itu karena dari IPDN ini sendiri mereka mau membentuk kita ini kan nanti ke depan akan jadi calon pemimpin. Amin. Jadi mempersiapkan. Iya, mempersiapkan kader-kader pemimpin. Kan nanti sampai daerah kita itu langsung jadi calon PNS. Nanti bisa jadi kita yang memimpin suatu kelurahan atau apa. Dan kalau kita dipersiapkan dari sekarang untuk menjadi seorang majelis, yang otomatisnya memimpin jemaat juga, nanti kalau sampai di daerah sampai di lapangan kerja kita tunjuk, "Dek, kamu jadi ini ya," tapi kita tidak dipersiapkan dari sekarang. Jadi itulah maksudnya dari IPDN ini sendiri. Oke, jadi mungkin lebih tepatnya mempersiapkan kader-kader pemimpin, Iya. terutama lebih fokus kepada iman kepada Tuhan Iya, ya. iman kepada Tuhan. Jadi menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Iya, betul. Tapi di sisi lain dilatih juga untuk bagaimana bisa memimpin orang lain Iya, gitu memimpin ya. orang lain. Wow, keren ya teman-teman. Iya. Ini jawaban dari
Apolog selaku ketua dari majelis dalam lingkungan Praja, dan mungkin kita juga akan tanya ke beberapa teman juga biar lebih fair. Bagaimana Angel, kenapa? Mungkin selain jawaban dari Joe, mungkin ada hal yang masih kurang, mungkin bisa ditambahkan sehingga lebih lengkap alasan kenapa kok muda-muda udah bisa melayani, khususnya di Jemaat GPI POK Praja IPDN. Baik, terima kasih kakak. Kalau untuk saya pribadi, kenapa di gereja ini lebih banyak orang-orang muda yang melayani di tempat ini? Yang pertama, saya setuju dengan apa yang Joy katakan bahwa kita, biarpun kita masih muda, kita dipersiapkan untuk memimpin suatu organisasi, dan tentunya ini juga sebagai pengingat bahwa nanti kita ke depan sebagai pemimpin, kita harus tentu tunduk dan berserah kepada Tuhan. Itu yang paling terutama. Dan yang kedua, menurut saya kenapa muda-muda yang memimpin di gereja ini, karena memberdayakan praja dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di sini, memang yang paling sering hanya ada praja. Kalau Jadi mohon maaf nih, kayak kalau dari penjelasannya itu kayak secara umum kayak kita sudah berada di dinas pemberdayaan. Gitu ya. Mungkin satu jauh. Karena Coba. mungkin baru selesai ujian Pemerintahan mungkin bahasanya lebih dari ya dari Kayaknya jurusan calon- pemberdayaan mungkin bisa menjelaskan. Kayaknya calon dokter nih ya. Bahasanya udah wow. gitu kan. Amin. amin. Tapi intinya satu ya, mempersiapkan generasi muda untuk dapat memimpin orang kepada kebenaran ya. Yes, Intinya betul. seperti itu. Betul banget. Itu bagian dari kalau nggak salah moto dari gereja ya, bahwasanya melatih anak-anak muda untuk menjadi pemimpin di kemudian hari. Betul. Tentunya dengan nilai-nilai yang tertanam, yaitu nilai-nilai Kristiani. Iya, betul. Bagaimana supaya bisa mempengaruhi orang banyak, membawa mereka kepada Kristus. Seperti itu ya. Iya, betul. Satu lagi, saya minta pendapat satu lagi ya, biar dari 3 saksi itu udah kuat Oh, betul. Iya. untuk menjelaskan. Abdul. Silakan. Semua jadi dia. Nggak ada yang jadi sebenarnya. Ya, silakan. Kok dari saya sendiri sih, mengapa di IPDN ini banyak pelayan dari praja, banyak pelayan yang masih umur-umur masih muda begitu. Supaya tidak juga jauh dari apa yang Joy dan Angel sampaikan, kita di sini dipersiapkan begitu. Dan untungnya gereja itu mempersiapkan praja satu langkah lebih maju dengan perekrutan menjadi majelis dan pelayan. Nah, perasaan saya pribadi sih, saat saya memberikan diri saya untuk melayani, saya belajar banyak hal, kepemimpinan, organisasi, dan saya rasa hal itu tidak saya temukan kalau kalau mungkin berada di luar begitu. Oke. Saya menemukan lebih banyak pembelajaran saat saya berada dalam majelis pelayan di GPI POK Praja. Gitu sih, Oke. Kakak. Saya teringat satu ayat. Nanti tolong bantu ya teman-teman. Itu dibilang kayak gini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau rendah, muda, tetapi jadilah teladan Dalam tingkah pikiranmu. lakumu terus, Ajianmu. terus, dalam tingkah laku. Dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, teman-teman. Nanti ini mungkin ditampilkan. karena Nanti faktor ditampilkan di bawah lupa, sini. ya. Masih muda tapi sudah mulai pikun. Tapi pasti saya yakin teman-teman pinter-pinter deh. Udah tahu ayatnya di mana kan? Jadi itu yang dimaksud. Jadi jangan sampai orang itu menganggap kita rendah karena kita muda. Ya, betul. Tapi kita harus jadi teladan kan? Ya, betul. Dalam kesucian ya, dalam perilaku kita ya kan? Betul. Nah, di situ yang kayaknya sedang dipraktekkan di GPI Iya, POK Praja betul IPDN. sekali. Dan teman-teman, untuk teman-teman tahu bahwa GPI POK Praja IPDN itu memiliki majelis dari praja. Dan kalau mau dilihat paling mudah kalau mau disamakan sama gereja-gereja yang ada di Indonesia, paling mudah di GPI POK Praja IPDN. Oh, teman-teman, saya yakin juga ketika kita muda seperti gini terus kita menjadi majelis, otomatis ada satu kelemahan. Oke? Pasti yang sering terjadi, kita kadang-kadang nggak bisa menguasai diri. Saya mau tanya dulu nih secara umum, benar nggak? Kadang-kadang waktu teman-teman itu melayani Tuhan, udah jadi majelis, teman-teman juga
ada dalam posisi nggak bisa menguasai diri teman-teman? Benar. Pernah. Oke. Pernah ada di posisi itu. Seperti itu ya. Iya. Padahal kan kita harus dituntut lebih daripada teman-teman kita yang lain supaya kita jadi teladan kan sesuai dengan firman Tuhan tadi. Ada yang baperan tadi udah sepakat kan? Nah, untuk mengatasi hal-hal seperti begitu teman-teman, yang selama ini teman-teman alami ya. Ketika mulai ada perasaan gundah gulana, terus mulai mungkin disakitin, oke, apapun itu ya. Untuk mengatasi supaya teman-teman itu bisa fokus melayani Tuhan, tidak terpengaruh dengan hal-hal itu, apa yang sering teman-teman lakukan nih? Kayaknya saya akan tanya satu-satu nih biar lebih dapat kan perasaannya. Gimana Ningsi? Ketika Ningsi mulai galau, mulai ada banyak masalah, tapi Ningsi dituntut untuk melayani gitu. Kan harus punya hati yang bersih dong. Iya, Bagaimana mengatasi itu? betul. Silakan. Kalau dari saya sendiri itu ketika punya masalah yang banyak, pergumulan itu saya bersyukur karena di tempat ini saya punya persekutuan. Nah, di persekutuan ini teman-teman di antaranya juga ada 6 orang rekan-rekan saya ini, kami dan teman-teman yang lainnya juga saling menguatkan. Jadi ketika saya punya masalah atau pergumulan pasti saya cerita dan sharing ke mereka sehingga saya punya kekuatan yang baru ketika mereka memberikan masukan-masukan ataupun memberikan motivasi kepada saya. Dan yang paling penting itu mereka juga mendoakan saya. Jadi kalau menurut saya itu ketika kita punya masalah, solusi terpenting itu larinya ke Tuhan dan juga ke persekutuan. Karena di dalam persekutuan kita saling membangun, saling menguatkan dan juga saling mendoakan. Wow. Gitu Kak. Jadi kalau ada persoalan diselesaikan di dalam doa. Dan ada punya persekutuan. Oke. Itu ya. Iya, betul. Pasti dari Ningsi dengan Cleo pasti beda kan? Harus kita, beda lah. Kita lihat dari Cleo. Bagaimana Cleo? Ada punya masalah? Puji Tuhan ada. Boleh diceritakan ya suka dukanya ya. Baik, menjadi pelayan dengan umur muda itu banyak sekali problema yang harus kita hadapi, terutama bermasalah dengan hati. Masa muda itu dikenal dengan masa yang labil. Terkadang kita hari ini berkata ini dan hari besok bisa berkata lain. Komitmen yang kita ambil menjadi seorang pelayan itu punya konsekuensi yang besar, terutama satu, kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, bukan kepada kepada Tuhan yang terutama. Jadi apa yang menjadi problem sekali di dalam ketika kita melayani dengan umur yang sangat muda, pertama kesetiaan dan ketaatan itu. Karena ketika kita berhadapan dengan dunia yang penuh dengan pilihan, banyak sekali yang dapat mempengaruhi hidup kita, seperti mungkin waktu atau kesibukan lain-lain, atau dengan pilihan-pilihan yang terus mendatangi kita. Jadi selalu Tuhan mengajarkan kita memang free will, kehendak bebas, tapi bagaimana kita dapat menentukan hal tersebut sebagai pelayan. Jadi apa yang menjadi prioritas kita? Tentu saja Tuhan menjadi prioritas kita. Jadi dalam hal-hal pilihan untuk melayani itu yang bikin berat, karena terkadang kita memilih ada yang kita anggap itu betul, padahal sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Ada yang kita anggap ini benar, tapi sebenarnya pendapat orang lain selalu menegur kita, tapi terkadang kita bukan. Ini yang saya tahu dan keras kepala. Itu yang menjadi problem ketika menjadi pelayan muda. Tapi saya mau saran buat teman-teman muda yang mau join dalam pelayanan, satu hal, mencintai Tuhan. Itu adalah fokus utama yang bikin kita taat, karena mencintai Tuhan akan menimbulkan ketaatan. Dan ketaatan, mencintai Tuhan pasti ada kerinduan. Ketika kita mau taat dan punya kerinduan akan hadirat, kita tidak akan lari kemana-mana, pasti kembali ke Tuhan karena cinta itu. Oke, teman-teman, dari apa yang bisa saya tangkap dari teman kita Cleo, lebih menekankan kepada cinta sama Tuhan, anak muda yang cinta sama Tuhan, terus harus setia dan taat, ya, itu menjadi hal yang utama, dan fokus pelayanan ini harus kepada Tuhan, ya, seperti itu ya, sehingga ketika ada persoalan kita akan ingat kembali kalau saya fokusnya sama Tuhan, prioritasnya Tuhan, saya mau mengasihi Tuhan sehingga nanti saya bisa taat sama Dia, kayak gitu ya. Wow, luar biasa teman-teman. Kayaknya kurang mantap nih. Ini semua kalau saya lihat masih tegang. Ya. Oke, mungkin
karena kita udah aman di sini, sudah divaksin 2 kali, udah pernah juga di tes swab, dan teman-teman ini aman di sini. Mungkin biar lebih mantap nih, karena pasti teman-teman penasaran kan cantik dan tampannya itu seperti apa. Jadi memang untuk spesial hari ini saya akan minta untuk teman-teman di sini untuk buka masker, ya, sehingga teman-teman di rumah bisa lihat, wow, ternyata praja-praja IPDN itu udah ganteng, udah cantik, pelayan Tuhan lagi, cinta Tuhan lagi, ya kan? Amin. Sehingga ini yang kami mau juga supaya generasi muda di luar sana, teman-teman yang luar biasa di luar sana, kalian juga punya masa depan yang indah. Lihat teman-teman di sini, luar biasanya Tuhan pakai mereka dahsyat dan luar biasa, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Dan saya percaya juga apa yang Tuhan buat mereka, Tuhan juga akan nyatakan buat teman-teman di luar sana. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Oke, tidak usah tunggu lama lagi, kita akan buka dan hitungan dari saya. Oke, 1, 2, 3. Biasa Ya, ini ya. Inilah biasa Ini saja. lah, biasa saja. Oke, teman-teman, harus pakai musik ya biar sedih. Nanti Enggak ya? ada Saya editor. mungkin mau nanya lebih dalam, Aduh. deep. Wow. Deep down Oke. in my heart. Selama teman-teman ini melayani ini, tadi udah banyak sekali kita udah kupas ya, dari sukanya, dari tentang pelayanannya, kenapa muda, terus harus jadi teladan, harus cinta Tuhan, harus taat dan setia. Satu hal yang saya mau tanya sama teman-teman, ya pasti saya tahu pasti jawabannya beda. Selama kalian mengikuti Tuhan Yesus, saya nggak tanya dari kecil ya, dari kalian masuk IPDN jadi satuan paling terendah, muda praja, sampai sebentar lagi kalian akan lulus nih. Oke? Hal apa yang paling menyakitkan atau hal apa yang paling kalian rasa dalam pelayanan? Rasa down lah, rasa sakit hati lah, rasa apa gitu untuk selama kalian ikut Tuhan, selama kalian melayani Tuhan. Yang paling berkesan dalam hidup kalian itu apa? Yang buat sampai kalian seakan-akan udah, aduh saya kayaknya nggak punya masa depan lagi nih, saya udah nggak layak nih. Ada ya? Udah, ini pasti yang udah ketahuan ini udah langsung di sini nih. Oh, udah keingatkan apa yang lagi dilakukan kan? Oke. Teman-teman di rumah, ini adalah kesaksian yang sangat spesial dan dalam banget. Karena saya percaya melalui kesaksian mereka ini, kadang-kadang mereka terpuruk, mereka udah nggak mau melayani lagi, tapi mereka menemukan alasan untuk saya tidak boleh berhenti untuk melayani Tuhan. Nah, kita akan tanya mulai dari Esati. Ya, sebenarnya lumayan berat juga ya ini pembahasannya, tapi mungkin begini, kalau mau dibilang ya kakak, dari awal pelayanan itu mungkin Titi tuh sering merasa sendiri gitu. Kenapa kok sering merasa sendiri? Karena di gereja IPDN itu kebanyakan anak-anak yang melayani dan kebanyakan yang beragama Kristen Protestan itu pasti kebanyakan dari daerah Papua, mungkin daerahnya Cleo sama Angel dari daerah Sulut gitu, dan sama paling dari Batak, dari Sumatera Utara, terus pol-pol lagi dari Kalimantan. Tapi kalau untuk saya, ya tadi saya waktu perkenalan lupa belum kasih tahu kalau saya itu dari Jawa, saya dari Jawa Timur. Jadi saya satu angkatan pun saya tuh yang dari Jawa tuh yang anak atas cuma 2 orang, yang kok anak atas sih dibilang, yang Kristen Protestannya cuma 2 orang gitu, dan Anak atas. yang melayani itu, yang sering melayani itu saya gitu. Saya juga udah sering ngajakin teman, tapi emang mungkin beda-beda ya kalau mindsetnya kita masing-masing gitu, mau melayani dan mau kenal Tuhan tuh lewat cara apa gitu. Terus ya itu dari awal pelayanan dari tingkat 1 sering ngerasa kayak gitu, kok sendiri. Tapi waktu tingkat 3 saya udah rubah mindsetnya. Waktu tingkat 3 kan ada namanya pengadilan, makanya bisa ada itu tali-tali ini warna-warni, ada banyak-banyak pin di kanan atau kiri baju tuh waktu pengadilan gitu. Saya tuh berpikir mau pengadilan apa gitu, terus apa namanya, kan karena kita yang pilih dan kita yang jalanin toh gitu. Jadi saya mikirnya begini kakak, apa yang mungkin pengadilan yang bisa
saya bakal punya banyak waktu buat di gereja, karena udah kapok gitu, udah udah tinggal 2 tahun terakhir nih di PDN, apa yang bisa saya beri buat Tuhan gitu. Dan kalaupun karena merasa sendiri itu, saya langsung tersadar begini waktu itu, kayak aku nggak bisa nih harus bersandar sama orang lain, aku nggak bisa nih karena harus ada teman atau gimana gitu pelayanan di sini. Sebenarnya di sini tuh buat siapa? Buat teman-teman kita, buat punya komunitas, buat punya persekutuan, buat apa gitu kita di sini. Tapi di situ Tuhan tanamin sesuatu. Kamu di sini buat aku, kamu di sini tuh buat Tuhan, kamu di sini buat melayani. Buat siapa lagi kita hidup gitu? Hidup ini buat kesempatan, buat melayanin Tuhan gitu. Bukan buat diri kita sendiri. Apa sih yang kita manusia yang mau kita banggain dari diri kita gitu? Semuanya titipan. Kalaupun saya punya bakat buat menyanyi, kalaupun teman-teman punya bakat untuk memimpin, untuk ngerti bagaimana surat menyurat, untuk bagaimana apapun itu, kan semuanya dari Tuhan dan harus kita kembaliin lagi buat kemuliaan Tuhan. Seperti itu kakak mungkin daunya, karena merasa sendiri. Nah, sekarang kita tanya sama dari sudut perwakilan. Joy. Iya beda. Iya. Kalau untuk sampai yang tadi kakak tanya itu, ya kalau Titi jelaskan di sini kontingen daerah kami tuh ya banyak yang melayani tempat ini. Jadi untuk merasa sendiri mungkin saya tidak, soalnya ini ya ada 2 rekan saya juga di sini dari satu daerah. Cuman yang mungkin saya alami itu, bahkan sampai di akhir-akhir pendidikan itu, dalam pelayanan itu kita pasti merasa jenuh. Jadi merasa jenuh kayak gitu aja, muter-muter di situ saja pelayanan. Merasa stuck. Iya, stuck di situ saja. Kayak apa? Jadi saya pernah satu hari ini itu, jadi setiap hari Jumat itu ada yang namanya ibadah sermon di sini. Jadi saya itu tidur siang sebelum sore itu kita harus ke gereja untuk ibadah sermon itu. Saya sempat berpikir, aduh saya capek. Jadi sempat berpikir begitu gitu, karena mungkin efek baru bangun atau tidak. Tapi saya sempat merenungi lama. Terus boleh nggak ya kita nggak usah datang? Boleh nggak ya ditambah lagi dengan mungkin ada beberapa kendala-kendala yang datang, kayak ada yang bikin begini, ada yang bikin begitu, sampai hati itu jadi panas begitu. Jadi saya capek, mendingan saya balik tidur lagi. Tapi di situ saya buka HP dan terus saya lupa ayatnya di mana, tentang apa yang pasti itu diingatkan kepada saya, kamu itu pelayanan buat siapa? Iya, kamu itu pelayanan buat siapa? Itu tiba-tiba aja ditaruhkan di hati aja begitu. Kamu itu pelayanan buat siapa? Kenapa sampai kamu merasa capek? Tuhan saja kita sering jatuh bangun, tidak pernah capek untuk memberikan berkat kepada kita. Masa kita yang untuk melayani Tuhan saja kita capek begitu, kakak? Kayak hitung-hitungan. Iya, hitung-hitungan. Saya sampai berpikir, sudahlah, cukup, saya mau tidak akan datang saja begitu. Itu sampai berpikir begitu sekali, karena ya dalam pelayanan juga kita bisa juga sakit hati yang seperti bawa perasaan gitu. Dan itu memang puncaknya itu hari Jumat itu. Aduh, sampai saya tidak mau ikut ibadah sermon sudah. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih ingat itu. Kamu pelayan buat siapa? Kamu menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati sesama? Jadi ya puji Tuhan, Tuhan kasih ingat lagi, kasih semangat lagi. Di ayat akhir janganlah hendaknya kerenmu kendor. Itu tapi biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Nah, itu. Pintar-pintar semua. Iya, teman-teman saya pintar-pintar. Jadi dari situ akhirnya saya bangkit dari tempat tidur dan kita mau melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Jadi saya jalan, saya mandi dan saya ke gereja. Walaupun memang suasana hati itu agak panas begitu, tapi tetap itu harus dihilangkan. Karena melayani Tuhan bukan melayani manusia. Manusia pasti mengecewakan, tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Teman-teman, ada pelajaran penting yang saya tangkap dari kesaksian Joe. Intinya, ketika kita mengikut Tuhan, kita melayani Tuhan, fokusnya ada di Tuhan sendiri, dan kita sedang menyenangkan hati Tuhan dan bukan manusia. Sehingga jelas kita nggak akan kecewa, karena kita tahu kita melayani Tuhan yang mempunyai segala sesuatu dan yang sangat mengasihi kita. Tetap semangat teman-teman semua. Dan pertanyaan terakhir ini nanti kita akan kasih buat orang timur dari Papua ya. Kalau tidak salah perwakilan pulau, satu dari sini, satu dari Biak.
Jadi karena biak lebih besar dari serui. Jadi Oh, serui lebih besar. Aduh, maaf ya. Mohon maaf teman-teman, ini bukan mengkucilkan antara salah satu, no. Tapi ini kami akan menyampaikan ini biar nanti yang dari biak yang siapa namanya dek? Sudah berharap. Angel ya. Angel coba lihat ke sana tuh sambil ngomong apa yang jadi. Wah, kenapa sampai salah tingkah gitu ya? Oke, silakan. Silakan. Masuk di PDN sebenarnya bagi saya sendiri kakak itu perasaan campur aduk. Jadi bingung dengan siklus di sini dan bingung dengan segala aturan di sini. Jadi itu juga yang buat salah satu diri kita, buat saya pribadi down di sini kakak. Dan selain itu, selain segala macam tradisi, ada di mana saat-saat kita Nindya Praja, nah Nindya Praja tingkat 3, itu rasanya kehidupan di kampus tuh sangat teramat, sangat berat karena itu kita di posisi dimana pengkaderan dan capek-capeknya. Cuma dari semuanya itu Angel cuma lihat Tuhan Yesus terlalu baik. Jadi tidak ada alasan untuk saya mau mundur dari pelayanan untuk melayani Tuhan, tuh tidak ada sama sekali. Karena dari awal masuk di PDN sampai tingkat 4 pun Tuhan buat saya terheran-heran saya begitu dengan semua yang Dia sudah rancangkan. Padahal kita tidak berencana. Ayat-ayatnya tuh kayak apa yang tidak dilihat mata, apa yang tidak didengar telinga itu Tuhan sudah sediakan, dan itu saya rasakan sendiri secara pribadi. Saya tidak pernah mau jadi ini tapi Tuhan jadikan. Saya tidak mau pernah mau dapatkan ini tapi Tuhan kasih terus. Jadi menurut Angel pribadi tidak ada alasan untuk saya tidak melayani Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik untuk hidup saya di tempat ini. Dan untuk kedepannya pun Angel tidak khawatir, karena di sini saya Tuhan sudah sungguh luar biasa menjaga, apalagi di luar sana. Jadi meskipun ada saat-saat terpuruk, meskipun ada saat-saat berat, tapi tidak ada alasan untuk berhenti melayani Tuhan, karena itu Tuhan sungguh sangat teramat sangat baik. Oke. Berarti yang paling penting di sini itu Tuhan Yesus baik. Yes. Oke, jadi nggak ada alasan untuk kita berhenti untuk mengikut Tuhan, nggak ada alasan kita untuk mengeluh, khawatir, takut dan lain sebagainya, karena kita tahu Dia Allah yang baik, Allah yang mengasihi kita. Oke? Amin. Teman-teman, ini bagian terakhir. Kita udah banyak berbincang-bincang dengan MPH ya, Majelis Pengurus Harian. Mereka ini yang bertugas untuk mengakomodir seluruh pelajar Kristen Protestan, sehingga mereka diberikan tugas lebih daripada teman-teman yang lain. Dan inilah suka dan duka mereka, bahkan hal-hal yang membuat mereka tidak pernah mundur untuk mengikut Tuhan. Nah, untuk terakhir dari saya pribadi, saya akan memberikan kuis ya. Kuis ini mungkin gak akan banyak pertanyaan, mungkin ada beberapa sebelum kita akan selesai. Saya mau ngetes lagi mereka, bagaimana mereka punya pemahaman yang luar biasa terkait firman. Bagaimana juga mereka punya kerjasama yang baik, karena mereka udah lama bersama dalam melayani Tuhan. Sehingga nanti kita akan lihat dalam kuis ini, kira-kira kubu mana nih yang mantap nih? Kiri saya atau perpecahan di mana? Oke teman-teman, kita lihat pertanyaan dari saya. Sudah siap? Tidak. Ini jawaban mana? Ini pencet bel dulu nggak ya? Ini apa? Kalau yang mau jawab langsung aja angkat tangan. Oke. Teman-teman, kita akan uji seberapa hebat mereka. Oke. Berapa lama bangsa Israel berada di padang gurun? Berapa lama? 40 tahun. Oke, benar. 40 tahun. Oke, tim ini udah ya.
Sudah enggak usah Mereka lagi. 1-0. 1-0. Jangan mau kalah ya. Oh, siap. Pertanyaan kedua. Dicermati baik-baik pertanyaan. Kita kira ada pertanyaan gimana? Siapa nama orang yang naik di pohon dan berjumpa dengan Kamera sama duluan. Kamera. Joy. tenang. Silakan, Joy. Sakeus. Salah. Skornya imbang. 1-0. Teman-teman, Sama. dua pertanyaan ini sungguh luar biasa, excited mereka ya. Saya yakin juga anak sekolah dulu pasti bisa jawab dengan pertanyaan itu ya. Mantan Nah, untuk sementara skor mereka 1 sama dan ini adalah pertanyaan terakhir. Jeng. Siapa yang akan memenangkan kuis ini? Oke. Nah, pertanyaannya, siapakah nama istri Boas? Istri Boas namanya Ruth. Iya. Oke teman-teman, akhirnya di penghujung pembicaraan kami yang udah banyak ini, ya, di dalam podcast Potongan Kasih Tuhan ini ada kuis yang sudah kami sama-sama sampaikan dan kuis ini dimenangkan oleh Tim 1. ya, ini untuk bukan mau cari juara atau enggak ya, karena memang saya nggak siapkan hadiah, ya. Tapi di sini membuktikan kalau kalian itu memang bisa menjaga hati kalian, ya. Kalian bisa satu hati karena dalam melayani Tuhan itu butuh kesatuan hati. Ya, dari ini aja kalian udah nampak kalau kalian bukan orang baru, tapi kalian udah seperti keluarga. Ya. Dan teman-teman di luar sana kita semua adalah keluarga Kristen. Kita punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita punya Bapa yang sangat peduli akan hidup kita. Dan kami percaya, kami semua yang ada di tempat ini, khususnya MPH Angkatan 28 yang sebentar lagi lulus dan dilantik oleh Presiden. Amin. Doa kami menyertai teman-teman semua di luar sana. Semoga kalian semua diberkati Tuhan melalui masa-masa sulit ini. Percayalah, Tuhan mampu menjaga kalian semuanya. Amin. Oke? Mungkin terakhir biar afdol nih, biar mantap, kata-kata atau pesan-pesan untuk teman-teman, pesan-pesan terakhir dari Pesan iya, maksudnya sebelum acara ini berakhir, mungkin perwakilan dari Kapok sama Kak Bintal ya, Kapok. biar Dari afdol Kak lah. Bintal. Biar afdol. Silakan. Dari mana dulu nih? Dari Ladies first. Ladies first. Oh, ladies first. Buat kata-kata penyemangat buat generasi muda, buat teman-teman di luar sana, jangan menyerah atau apa, silakan. Jadi buat teman-teman semuanya, satu hal yang mau dibilang tadi dari sharing saya sendiri, yang saya bilang saya selalu merasa sendiri. Kalian nggak pernah benar-benar sendiri. Kayak Liverpool bilang you never walk alone kan. Tuhan juga selalu menyertai. Allah sendiri yang bilang kalau dia Allah Immanuel, berarti Allah selalu menyertai kita. Amin. Amin. Semangat teman-teman. Silakan Jo. Kalau dari saya, buat teman-teman dimanapun kalian berada, buat khususnya anak-anak muda nih, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam setiap tingkah lakumu, pikiranmu, perbuatanmu, dalam kesucianmu. Pokoknya di 1 Timotius 4 ayat 12. Oke, pokoknya teman-teman bisa Iya. 12. Oke, teman-teman. Betul sekali, karena biasa orang muda itu banyak yang minder. Tapi saya mau bilang, jangan minder, jangan patah semangat, tetap layani Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, ini akhir semuanya. Kami bersyukur untuk semuanya, teman-teman. Kalian hebat, kalian luar biasa, dan kita semua adalah kesayangan Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian dengan judul Pilihanku dari GMS. Tak mau ku hidup dari dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup
dalam acara podcast Potongan Kasih.